Demokrat mengapa mengusung Prabowo Gibran? Karena kami yakin Pak Prabowo lebih cakap, lebih mampu, dan lebih siap untuk memimpin Indonesia. Jadi kami bernarasi seperti itu agar pemilu ini tidak terlalu membahayakan nanti. Panas boleh, ketat boleh, seru boleh, tapi tetaplah jaga keamanan. Kasiannya AHY, SBY sebut Gibran lebih baik jadi cawapres, sudah nggak dianggap anak Pepo yang ngebet jadi capres. AHY lagi-lagi gigit jari gak jadi calon wakil presiden lagi. Kasihan memang AHY, dan lebih kasihan lagi nasib Demokrat ke depan. Kalau AHY nggak jadi apa-apa, bisa dibilang suara Demokrat di Pilpres 2024 akan meluncur lebih dalam ke dasar jurang, tenggelam dan hilang dari pasaran. Halo, selamat datang di channel Redaksi Jurnal bersama JJ. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono akan bersedih mendengar penilaian sang ayah, Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono, tentang cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka. Karena melalui pernyataannya, pasangan Prabowo Subianto dan Gibran lebih mampu dan siap memimpin Indonesia daripada pasangan lainnya. Dengan kata lain, SBY seperti menilai bahwa putra sulung Presiden Jokowi itu lebih baik dan mampu daripada sang anak, AHY, sebagai cawapres. Hal itu diungkapkan oleh pegiat media sosial Ferdinand Hutayan lewat akun X pribadinya. Sebelumnya, Presiden ke-6 RI sekaligus Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono, menyampaikan pesan kepada para kader dalam rangka temu kader Partai Demokrat di Restoran Arum, Kamis 30 November untuk tidak menghina kubu lawan. SBY mengatakan ketiga pasangan Capres-Cawapres di Pilpres 2024 merupakan para tokoh baik dengan niat baik. Namun baginya, Prabowo Gibran merupakan pasangan yang lebih mampu serta siap untuk memimpin tanah air. Ia juga menyatakan hubungannya dengan pasangan lain, Ganjar Pranowo Mahfud MD dan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar, berada dalam posisi yang baik. Pernyataan SBY yang menyebut Gibran lebih baik dari anak kandungnya AHY tentu akan membuat AHY sakit hati. Ia akan sedih karena sang Pepo justru memuji Gibran dan malah merendahkan dirinya. AHY memang sedang didesain jadi tokoh muda yang populer dengan cara menjadi cawapres. Tapi nasib berkata lain, ternyata AHY hanya menjadi tim hore di bawah Gibran. Bahkan ia direndahkan oleh Peponya sendiri. AHY dan Gibran bisa dibilang anak muda yang punya potensi besar untuk jadi pemimpin di masa mendatang. Karakter keduanya yang relatif berbeda dengan latar belakang yang juga relatif berbeda bisa jadi referensi bagi masyarakat di masa mendatang. Tapi melihat rekam jejak mereka berdua tentu membutuhkan waktu yang panjang untuk memilih mereka. Survei Carta Politika menunjukkan hampir seluruh responden atau 48,9% menganggap Gibran tidak pantas jadi cawapres di Pilpres 2024. Yunarto Wijaya, pemilik Carta Politika, menuturkan dari mereka yang menganggap Gibran tidak pantas jadi cawapres, mayoritas atau 55,4% diantaranya menilai Gibran masihlah terlalu muda dan belum punya pengalaman berarti menjadi pejabat publik. Ibarat penerimaan murid baru sistem zonasi, nilai buruk Gibran tidak diperhitungkan karena yang penting dekat atau anak presiden. Maksudnya banyak yang mau milih. Pada bagi mereka yang memiliki akal sehat, Gibran masihlah mentah sebagai pejabat publik. Pendekatan personalnya tidak bagus, kaku dan tidak ramah pada rakyat. Tapi giliran ketemu pejabat senior, cara bersalaman dia munduk-munduk tubuh dibanting ke bawah, bagaikan burung puter manggung saat ketemu jodoh. Tapi nasi telah jadi bubur. Meski Gibran cacat hukum sebagai cawapres, KPU tak bisa membatalkan atau menggugurkan gara-gara keputusan MK itu sifatnya final dan mengikat. Semoga rakyat pemilih mendengar saran Ketua MKMK Jimli Asidiki, cawapres-cawapres yang bermasalah itu jangan sampai dipilih di bilik TPS. Dan untuk AHY, mungkin ini nasibmu. Pesan saya, perbaiki dan perbanyaklah pengalaman. Tunjukkan bahwa dirimu lebih baik daripada Gibran. Jadi, bagaimana menurut Anda? Kasus Wadas yang dibeli siapa? Ganjar. Itu proyek siapa? Strategis nasional punya PUPR. Tapi kemudian saya sampaikan bahwa saya nggak bertanggung jawab, itu punya pusat. Enggak mas, saya bagian dari NKRI, saya tanggung jawab. Yang punya Pak Jokowi bagus, berjalan, jalan terus. Statement saya soal IKN apa? Jalan terus. Jalan terus, dan itu statement saya sebelum terjadi gonjang.
Terbongkar, ditumbalkan Jokowi, Wadas, dan Rembang, semua beban dan dosa dilimpahkan ke Ganjar Pranowo. Ini proyek punya pemerintah pusat. Dari PUPR, Balai Besar. Ini bendungan nanti tertinggi. Ini akan menyelesaikan 1 pengendalian banjir, 2 suplai air, dan kemudian derivat turunan dari proyek itu. Nilainya gede banget dan sudah belasan tahun tidak pernah bisa berhasil. Dan kita lobbynya sudah setengah mati untuk bisa mendapatkan ini. Kenapa kita tidak bisa bertugas? Tentu ada yang pro, ada yang kontra. Tapi begitu tindakan agak represif muncul, videonya muncul, satu pun tidak ada yang terbiasa mengatakan, siap, saya salah dan saya bertanggung jawab. Tidak ada, Bapak Ibu. Halo, selamat datang di channel Redaksi Jurnal bersama JJ. Tim pemenangan nasional TPN Ganjar Mahfud angkat bicara soal banyaknya serangan yang dilayangkan kepada Capres nomor urut 1 Ganjar Pranowo terkait dengan persoalan Wadas di Benar, Purworejo, Jawa Tengah. Jurkam TPN Ganjar Mahfud Dini Ramadhani menilai tidak relevan jika kasus Wadas dikaitkan dengan kepemimpinan Ganjar di saat menjadi Gubernur Jateng dan Capres di 2024. Kata dia dalam keterangan tertulis Minggu 3 Desember, apalagi kasus Wadas merupakan proyek nasional yang di dalamnya melibatkan kementerian terkait seperti Kementerian PUPR, Kementerian KLHK, Kementerian ESDM yang seharusnya juga memiliki tanggung jawab besar terhadap masalah proyek nasional tentang Wadas ini. Ia memandang sangat tidak adil apabila semua beban tanggung jawab dan dosa dalam kasus Wadas dilimpahkan kepada Ganjar semua. Padahal kata dia dalam kasus Wadas, Ganjar hanya bertanggung jawab dan bertugas sebagai kepala daerah. Ia berkata, betapa tidak adil kalau semua beban tanggung jawab dan dosanya dilimpahkan kepada Ganjar. Padahal dalam hal Wadas, Ganjar Pranowo lebih dikarenakan bertugas sebagai Kepala Daerah Jawa Tengah pada saat itu. Ia menegaskan bahwa faktanya terkait perizinan dan status proyek nasional Wadas merupakan wewenang dari pemerintah pusat, bukan Pemprov Jawa Tengah pimpinan Ganjar. Ia berkata, faktanya terkait perizinan dan status proyek nasional Wadas pada saat itu adalah wewenang pemerintah pusat. Lebih lanjut, pegiat media sosial John Sitorus menyebutkan Presiden Jokowi telah menumbalkan Ganjar terkait dengan proyek strategis di Wadas dan Rembang. Kata John Sitorus dalam unggahannya di X Jumat 1 Desember, Ganjar Pranowo ditumbalkan oleh Jokowi di Wadas. Sebagai ex-gubernur Jateng, John Sitorus menyebut selama ini Ganjarlah yang dianggap bertanggung jawab terhadap 2 proyek tersebut. Narasi yang berkembang di media pun demikian. Ia berkata, ternyata selama ini salah, yang publik tidak tahu adalah proyek Wadas dan Rembang adalah milik pemerintah pusat atau Jokowi yang urusan pengadministrasiannya amburadul, terutama soal komunikasi dan pembebasan lahan. 2 tahun terakhir ia menyebut proyek itu menjadi perhatian, pasalnya aparat kerap mengintimidasi masyarakat yang memilih bertahan di Wadas. Karena letaknya di Jawa Tengah, maka sasarannya adalah gubernurnya, yaitu Ganjar. Kala itu Jokowi hanya memilih diam saat kelompok Wadas melawan begitu membabi buta menyerang Ganjar Pranowo. Ganjar dibiarkan jalan sendirian turun ke bawah, dibully habis-habisan dan difitnah luar biasa oleh berbagai orang yang berkepentingan baik secara politik ataupun agenda kelompok tertentu. Padahal kata dia, sebenarnya Ganjar bisa saja lepas tangan karena itu sesungguhnya proyek Jokowi. Ganjar bisa saja kalau itu belak-belakan mengatakan kalau itu bukan proyeknya. Tapi Ganjar tidak mau lempar handuk. Ia ambil tanggung jawab itu karena baginya jauh lebih penting masa depan warganya daripada urusan proyek strategis dengan ambisi tak terukur. Ganjar, kata John Sitorus, kala itu membuka komunikasi dengan turun sendiri ke Wadas dan Rembang, lalu membuka balai kota khusus untuk mereka. Ganjar disebutnya melakukan komunikasi persuasif. Ganti rugi Wadas bisa diserahkan sepenuhnya kepada warga Wadas. Di Rembang juga demikian, Ganjar memilih dihujat terlebih dahulu lalu menundukkan kepala dan duduk bersama menyelesaikan persoalan. Padahal ini adalah warisan dari gubernur sebelumnya dengan pemerintah pusat. Tapi Ganjar memilih ikut bertanggung jawab, kata dia. Ketimbang menimpakan kesalahan pada Jokowi, Ganjar, kata dia, berkali-kali mencoba menyelamatkan wajah Jokowi dalam kasus Wadas dan berbagai kasus lainnya. Kata John, Ganjar sama sekali tidak menyebut nama Jokowi, tapi cukup berkata saya bertanggung jawab. Itulah sikap seorang petarung, kesatria, dan pemimpin besar. Meski begitu, ia mengatakan Ganjar mendapatkan ujian. Selain Wadas dan Rembang, kader PDIP itu juga dianggap bertanggung jawab terkait dengan gagalnya Piala Dunia U20. Ia berkata, 3 ujian besar Ganjar sudah lolos uji coba. Piala Dunia U20, Wadas, dan Rembang. Semua adalah milik pemerintah pusat yang otoritasnya dikendalikan oleh Jokowi dan mestinya dipertanggungjawabkan Jokowi, bukan Ganjar. Kecuali memang Jokowi sengaja menumbalkan Ganjar.
Pada akhirnya kebenaran akan selalu menemukan jalannya sendiri. Ini hanya soal waktu dan momentum yang tepat saja. Kebenaran akan berbicara sendiri. Tanda setia, bagaimana menurut Anda?